Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua saat ini untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai pasal 6 ayat 27 yang saya beri judul renungan Cara Menang Menghadapi Tantangan Hidup. Cukup panjang ayat renungan ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara dapat membaca dengan baik di Alkitab masing-masing. Nah, pada bagian pertama ini saya akan mengemukakan bahwa kemenangan kita menghadapi tantangan hidup adalah berasal dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan mempunyai cara yang unik dalam menolong kita. Untuk itu, saya akan membacakan Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yerikho, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah berat. Kita selalu menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Untuk itu, kita perlu kekuatan dan tuntunan yang jelas dari Tuhan. Kita dapat belajar dari kemenangan bangsa Israel menaklukkan Yerikho ini. Firman yang tertulis di dalam Yosua pasal 5 ayat 13 sampai pasal 6 ayat 27 menjelaskan kepada kita situasi bangsa Israel setelah menyeberangi sungai Yordan. Sebagaimana Tuhan membuat jalan bagi bangsa Israel tatkala menyeberangi Laut Teberau, demikian pula Tuhan membuat jalan menyeberangi sungai Yordan dengan mengeringkan sungai itu sehingga mereka bisa menyeberang. Ini adalah pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Namun demikian, setelah itu tantangan belum selesai. Yosua dan bangsa Israel masih harus menghadapi kota Yerikho. Kita tahu bahwa kota Yerikho adalah kota yang berkubu, kota yang sangat kuat karena memiliki benteng yang kokoh. Zaman dulu, benteng berbicara tentang pertahanan yang sangat kuat. Dibandingkan sekarang, benteng tidak terlalu ada artinya. Sebab kini ada pesawat terbang, ada helikopter, dan ada senjata-senjata yang dapat diluncurkan dari jarak jauh. Sehingga benteng saat ini bukanlah pertahanan yang terutama. Tetapi dahulu benteng menjadi kubu pertahanan yang sangat kokoh. Di samping itu, kota Yerikho memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan mereka siap untuk berperang melawan siapapun juga. Perhatikan, mendengar bangsa Israel telah menyeberangi sungai Yordan, maka orang-orang di Yerikho segera bertindak cepat sehingga menutup kota itu rapat dan mereka sudah menyiapkan pertahanan yang sangat kuat. Menyaksikan fakta ini, Yosua pun mulai berpikir tentang bagaimana cara menghadapi kota tersebut. Selesai melewati sungai Yordan yang kering itu, tantangan baru yang kini mereka hadapi ternyata bukanlah tantangan yang sepele. Karena kota itu
berkubu dengan benteng yang sangat kuat, serta memiliki prajurit yang gagah perkasa. Ini tantangan yang sangat berat. Tetapi di saat Yosua berpikir keras untuk menemukan cara atau strategi mengalahkan kota yang berkubu itu, tiba-tiba seorang dengan pedang terhunus berdiri di depannya. Ketika Yosua mendekat dan bertanya guna memastikan apakah orang itu kawan atau lawan, orang tersebut menyatakan bahwa dia adalah panglima para tentara Tuhan yang datang untuk mereka. Sungguh dahsyat pertolongan Tuhan. Dikala Yosua sedang memikirkan cara bertempur yang jitu, Tuhan justru mengutus bala bantuan. Secara tidak langsung, Tuhan hendak mengatakan bahwa Yosua tidak perlu gentar. Yosua tidak perlu takut dan tawar hati. Sebab dia dan bangsa Israel tidak sendirian. Dan mereka tidak akan berperang sendiri. Tuhan berkata kepada Yosua, "Aku telah datang, aku panglima bala tentara Tuhan." Berbicara mengenai panglima bala tentara Tuhan, pasukannya tentu sangat banyak. Yosua mendapatkan jawaban yang pasti, di mana mereka tidak perlu takut, tidak perlu resah, dan bimbang sebab Allah ada di pihaknya. Ketika itu juga teringatlah Yosua tentang awal dirinya diangkat menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tuhan telah menjamin bahwa tidak seorang pun sanggup menghadapinya. Sebab seperti Tuhan menyertai Musa, demikian pula lah Tuhan akan menyertai Yosua. Janji itu digenapi melalui kehadiran bala tentara Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel sendirian dan mereka menang karena Tuhan di pihaknya. Begitu unik cara Tuhan memberi kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Selain mengutus bala tentara Tuhan, mereka diperintahkan untuk mengelilingi kota Yeriko sehari sekali dalam kurun 6 hari lamanya. Dengan mengikuti prosedur dari Tuhan yang mana pada hari yang ke-7, mereka berkeliling 7 kali dan sangkakala Allah dibunyikan, mereka harus bersorak dengan keras. Dan tembok itu pun runtuh. Perhatikan bahwa kemenangan dari Tuhan bukan kemenangan yang lazim, tetapi kemenangan yang sangat unik, yang sangat luar biasa, yang tidak terduga, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Namun itulah bentuk berkat penyertaan Tuhan pada umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, andai kata hari ini kita sedang menghadapi tantangan yang berat dalam hidup. Sepertinya semakin hari semakin berat ya, pandemi belum berakhir, PPKM masih jalan terus, ada banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Tetapi percayalah bahwa Tuhan punya cara yang tak terselami untuk menyertai dan menolong kita. Kalau kita dekat pada Tuhan dan hidup sesuai dengan rencananya, Tuhan pasti akan datang menolong kita, membuka jalan, sehingga kita bisa menang menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah pada setiap tantangan kehidupan, tetapi bersandarlah pada pertolongan Tuhan saja. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang unik, sehingga kita dapat menang atas setiap tantangan dalam kehidupan yang menimpa kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.